Rahayu, Rahayu, Rahayu. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Punden apa namanya? Tahu nggak? Nggak tahu. Kalau adiknya? Nggak tahu juga namanya Punden. Punden gitu aja. Oh iya. Ada Di- dua sama. Di mana satunya? Punden Mertani. Oh ini Punden Moradoyong. Di desa mana ini? Kecamatan? Kan Bumi Aji. Bumi Aji ya? Oh iya. Ada apa saja di dalamnya itu? Belum tahu. Itu kayak batu-batu, arca-arca gitu? Nggak tahu arca apa saja? Nggak tahu. Oh nggak tahu ya? Ya terima kasih ya. Ya. Saat ini kita coba menelisik jejak-jejak purbakala yang sangat-sangat kuno. Diduga memang peninggalan era Empu Sendok abad ke-10 Masehi, karena Empu Sendok memindahkan pusat pemerintahan dari Jawa Tengah menuju Jawa Timur pada tahun 929 Masehi. Tapi sebelumnya ada prasasti di Kota Batu ini yang dikenal dengan prasasti Sangguran ya, yang di Jonrejo tidak jauh dari sini. Ini juga memuat informasi tentang angka tahun 928. Jadi 1 tahun sebelum perpindahan pusat pemerintahan dari Jawa Tengah menuju Jawa Timur. Prasasti Sangguran sendiri adalah prasasti yang kemudian menetapkan sebuah lokasi tentang para punta atau para empu yang ahli dalam bidang kajuru gusalian, yaitu pandai logam. Artinya memang pada masa itu logam-logam sangat dibutuhkan oleh kerajaan, sehingga memberikan intensif dan hak-hak istimewa yang ditetapkan oleh raja dari Mataram kuno Jawa Tengah kepada daerah Kota Batu ini. Coba mari kita telisik jejak-jejak peradaban abad ke-10 Masehi di Kota Batu ini. Nah, ini. Jadi coba kita copot ya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Nah, coba ternyata loh, di sini ada sesuatu yang unik ini. Bunganya ini ternyata bunganya bagus. Bunganya bagus sekali nih Cak Domblek. Bunga apa ya ini ya? Masya Allah. Seperti permata ya? Bunga permata apa ini? Bunga apa ya ini? Tumbar. Seperti ketumbar. Merentil ini. Merentil ini banyak. Bagus ini bunganya ini. Merentil di sini. Nah, di sini sudah terawat dengan baik ya. Begitu begitu luar biasa sekali. Pemerintah Kota Batu ini, terutama para pemerhati sejarahnya, itu terawat punden yang sangat terawat. Ada beberapa jejak artefaktual yang sangat penting, antara lain adalah ini. Ini adalah yoni. Yoni itu merupakan lambang dari vagina atau kelamin wanita ya. Ya, ini ada ceratnya yang kemudian biasanya ditancapkan di sini adalah lingga. Jadi ini yoni, lingga yoni, yang merupakan manifestasi dari Dewa Siwa. Artinya memang diduga dahulunya di sini itu ada semacam kuil pemujaan atau sebuah candi atau bangunan suci yang berciri agama Hindu Siwa. Diduga ini sudah ada sejak abad ke-10 Masehi. Ada juga yang lainnya seperti ini. Nah ini ada beberapa yoni pendamping gitu ya. Ada 2 sebenarnya, sama yang pernah dilakukan ekskavasi ada di sini. Nah ini Rahayu. Nah, diduga memang yoni ini semacam patnasana atau tempat duduk arca ya. Ada 2, diduga ini merupakan tempat duduk arca Dwarapala yang merupakan pintu masuk dari bangunan suci, atau juga bisa merupakan depan pintu candi. Ada itu Nandi Suara sama kemudian Mahakala. Itu juga ada 2 kiri dan kanan. Karena memang secara artefaktual ada 2 kiri dan kanan. Diduga Dwarapala kiri kanan, atau kemudian arca Mahakala dan Nandi Suara yang ada di kiri kanan masuk pintu candi. Tapi saat ini sudah hilang ya, lenyap.
tinggal ini beberapa artefaktual yang sangat penting. Ada juga artefaktual yang sangat penting gitu ya, semacam seorang bidadari atau seorang gadis yang sedang bertapa di bawah pohon beringin. Nah, di bawah pohon cemara ini, pohon cemara, karena memang Kota Batu ini udaranya yang sangat sejuk dan dingin, banyak pohon cemara aneka jenisnya. Rahayu, Mbak permisi Mbak, nuwun sewu Mbak, permisi Mbak. Nah, di sini ada semacam jejak-jejak artefaktual. Ya, sebelum kita eksplorasi, coba kita hormati dulu. Rahayu. Ya, di sini ada beberapa fragmen arca termasuk lingga ya. Ini ada lingga karena jelas bagian bawah ini segi 4, bagian tengah ini segi 8, dan bagian atasnya silindris, namun ini pecah terpotong sehingga berupa fragmen ya, fragmen. Ini juga ada lingga kecil, itu ada lingga segi 4, segi 8 sama silindris. Lingga sendiri segi 4 itu merupakan lambang dari Brahma Baga, penciptaan alam semesta, Brahma. Sedangkan tengah itu adalah Wisnu Baga, bagian dari dewa pemelihara alam semesta. Dan yang atas silindris itu merupakan lambang 1000 mata dewa Siwa yang bisa melihat segala arah atau yang dikenal dengan Siwa Baga. Sedangkan ciri-ciri yang ada di depan kita, arca ini diduga merupakan arca Durga atau Dewi Parwati yang biasa berada di relung candi. Kalau memang ini adalah candi Hindu ya, dari segi-segi komponen-komponen tentu banyak yang hilang. Ada arca Maharesi Agastya tentunya hilang, ada arca Ganesha hilang, dan ada arca Nandi atau lembu yang merupakan nama dari punden ini, yaitu punden Reco Banteng. Diduga dahulunya ada semacam banteng atau lembu ya, yang merupakan nandi. Ini satu kesatuan komponen dari sebuah bangunan suci yang berciri agama Hindu. Jadi sungguh luar biasa, diduga memang bangunan ini merupakan bangunan peninggalan abad ke-10 ya, yang sangat erat kaitannya dengan prasasti Sangguran tahun 928 maupun masa-masa awal Empu Sendok tahun 929 ya. Karena Kota Batu ini merupakan hulu dari Sungai Brantas yang berhilir sampai kemudian Surabaya Sidoarjo. Ini merupakan salah satu sungai yang penuh dengan memori tentang sejarah peradaban kuno yang mendapatkan perhatian tentang kemakmuran dan bagaimana kemudian sumber mata air di Kota Batu ini cukup melimpah dan merupakan hulu dari Sungai Brantas, yang Sungai Brantas itu sendiri mengalir dari Kota Batu, kemudian Malang, kemudian Blitar, Kediri, Nganjuk, Jombang, Mojokerto, Surabaya, dan Sidoarjo. Nah, area ini area yang pernah diperhatikan oleh Empu Sendok, termasuk Pasuruan ya, Pasuruan, melewati Pasuruan, Sungai Porong. Ini juga sebuah area yang sangat-sangat diperhatikan oleh Empu Sendok abad ke-10 karena dari segi kesuburan tanahnya dan kemakmurannya. Artinya kalau pada abad ke-10 diperhatikan oleh Raja Empu Sendok, maka suatu saat nanti area ini akan berjaya kembali dan bangkit kembali. Ya, kembali lagi pada situs ini, diduga memang ini adalah bangunan suci berciri agama Hindu ya. Ada sebuah bangunan entah terbuat dari kayu atau bata atau batu-batu candi yang saat ini tentu sudah hilang lenyap, tinggal beberapa komponen candi saja. Diduga ada sebuah bangunan suci yang menghadap ke arah barat, itu kemudian di dalamnya ada Linggayoni, di depannya ada arca lembu atau yang di masyarakat menyebutnya Reco Banteng. Kemudian di relung selatan ada Maharesi Agastya, dan di relung timur ada arca Ganesha, dan di relung utara
ada Arca Dewi Parwati. Ini merupakan satu kesatuan komponen di mana pada masa lalu juga ada ritual mengitari bangunan suci. Jadi tidak hanya umat Islam saja yang mengitari Ka'bah, melainkan umat Hindu pada waktu itu juga ada ritual mengitari bangunan suci yang dikenal dengan Pradaksina. Nah, semoga kemudian hal-hal seperti ini bisa terawat, dilestarikan, dan kemudian memberikan juga edukasi. Bagaimana kemudian generasi-generasi saat ini itu sudah lupa apa ini batu, maknanya batu ini. Ini Linggayoni, ini Dewa Parwati, ini Lingga, ini kemudian Dwarapala dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti kita kemudian melakukan hal-hal yang intinya pokoknya jasmira. Jangan sekali-kali melupakan sejarah.